Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyoroti adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan reformasi agraria dan program pendaftaran tanah sistematis di Jawa Tengah. Salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah yang seringkali dihubungkan dengan kekhawatiran akan beban pajak. Dalam evaluasi pelaksanaan reforma agraria dan program pendaftaran tanah sistematis di Jawa Tengah, Komisi 2 DPR RI menyoroti adanya sejumlah kendala, di antaranya masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikasi tanah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang menjelaskan, salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah yang seringkali dihubungkan dengan kekhawatiran akan beban pajak. Ini menjadi tugas Kakanwil dan para Kakanta BPN Jateng untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya mengurus dan memiliki sertifikasi tanah. Kendala yang dihadapi oleh teman-teman pertahanan itu adalah kekurang sadaran masyarakat untuk mensertifikasi. Kenapa demikian? Mereka khawatir kena pajak. Nah, oleh karena itu tentu yang diharapkan dari sini supaya sosialisasi kepada masyarakat apa itu tanah, apa itu sertifikat, terus apa kekurangan sertifikat, karena kan sesuai dengan bukan arahan masukan dari Pak Presiden Jokowi bahwa sertifikat itu adalah dokumen yang sah, resmi dan bisa dibuat sebagai modal. Reforma agraria dan program PTSL yang memiliki target mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia bertujuan menentukan kepemilikan bidang tanah dan kesesuaian penggunaan bidang tanah yang digunakan untuk tinggal maupun usaha. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan pariwisata Likupang dinilai sudah cukup baik. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata, pemerintah pusat dan daerah ikut terlibat dalam menarik investor pariwisata. Mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR yang telah membuka jalan baru dan pembangunan jembatan, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian PUPR dan Kementerian Pariwisata bersinergi meningkatkan pembangunan infrastruktur dan juga transportasi guna menunjang pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Likupang, Sulawesi Utara. Menilai pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan pariwisata Likupang sudah cukup baik, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal tetap meminta Kementerian Pariwisata beserta pemerintah pusat dan daerah untuk ikut terlibat dalam menarik investor pariwisata. Mengingat masih ada kendala terkait mahalnya tiket pesawat menuju Manado, Sulawesi Utara yang menjadi pertimbangan wisatawan lokal dan mancanegara untuk berkunjung. Ya, yang pertama tentu dari sisi infrastruktur dulu. Infrastrukturnya sudah bagus untuk menuju wisata, maka kita harapkan Kementerian PUPR bisa bekerjasama dengan kementerian lain. Persoalan wisata ini kan bukan persoalan satu kementerian, ada beberapa kementerian yang lain itu, terutama Kementerian Pariwisata. Lalu untuk mengembangkannya, kita berharap agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa menarik investor untuk datang ke daerah wisata tersebut. Jadi dengan itu maka kita harapkan ke depannya daerah wisata Likupang tadi bisa menjadi daerah wisata tujuan wisatawan lokal dan dari luar negeri. Seperti itu. Itu harapan kita. Iqbal menegaskan, Komisi 5 DPR RI turut mengawasi kegiatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Likupang agar program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terintegrasi dan sesuai dengan target peningkatan jumlah wisatawan. Dari Sulawesi Utara, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Rencana pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan diterapkan pemerintah pada 1 Oktober mendatang. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menyebut pembatasan BBM bersubsidi menjadi masalah baru jika pendistribusiannya tidak tepat sasaran, sehingga diperlukan sinkronisasi data terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Komisi 7 DPR RI mendesak rencana pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah pada 1 Oktober mendatang harus memiliki skema penyaluran yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi menjadi masalah baru jika pendistribusiannya tidak tepat sasaran. Menurutnya, perlu ada sinkronisasi data terhadap masyarakat yang berhak mendapat BBM bersubsidi. Kalau saya sih melihat bukan pembatasan subsidinya ya, tetapi pengaturannya. Pengaturan distribusi BBM bersubsidi agar semakin tepat sasaran. Ya, jadi sehingga diharapkan subsidi semakin tepat sasaran betul-betul digunakan oleh masyarakat yang mempunyai hak mendapatkan subsidi. Proses ini masih di pemerintah, ya, biarkan pemerintah menghitung entah kapan bisa dimulai tergantung daripada aturannya. Kalau aturannya sudah selesai berarti akan diterapkan. Tapi paling tidak sekarang adalah Pertamina melakukan upaya-upaya, ya. Pertamina melakukan upaya-upaya melakukan aturan-aturan yang sifatnya seperti pendistribusian menggunakan barcode dan lain-lain. Ini tentu tidak lain ya, agar BBM bersubsidi itu memang betul-betul oleh yang berhak menerima gitu loh. Diketahui selama ini banyak kendaraan mewah yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Berdasarkan tahun 2022, 95% atau lebih dari 15 juta kiloliter solar subsidi dinikmati oleh 60% masyarakat berpenghasilan teratas. Sedangkan untuk Pertalite, 80% atau lebih dari 19 juta kiloliter dinikmati oleh 60% masyarakat berpenghasilan teratas. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe nilai pembangunan rusun ASN berjalan sesuai harapan, di mana kualitas pembangunannya cukup baik dan diharapkan dapat selesai sesuai target yang telah ditentukan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan rumah susun ASN di Ibu Kota Nusantara selesai pada bulan Desember 2024. Berkaitan dengan itu, Komisi 5 DPR RI memastikan langsung progres pembangunan 47 rusun yang ada di IKN agar dapat selesai sesuai target. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menilai, pembangunan rusun ASN telah berjalan sesuai harapan. Robert berharap rusun ASN di IKN dapat menjadi prototipe atau percontohan untuk pembangunan rusun di wilayah lain. Kami harapkan rumah susun yang dibangun di IKN ini menjadi prototipe, ya kan, untuk rumah susun di seluruh Indonesia nanti ke depan, ya kan. Kalau seperti itu, ya kan, bagaimana kita tadi masuk nyaman, luas dan sebagainya, ya kan, fasilitasnya lengkap, pasti semua ASN pingin, ya kan, untuk menempati rumah susun yang kualitas dan speknya seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri berharap intensitas kinerja pembangunan IKN tidak menurun. Tak hanya rusun ASN, fasilitas bandara IKN diharapkan dapat segera rampung untuk memudahkan mobilisasi perpindahan ibu kota. Rusun ASN itu pekerjaannya bertahap. Jadi mungkin ini sudah 4 tower, kemudian nanti nambah lagi sekian tower, nanti nambah lagi sekian tower, sehingga
sekian ribu orang itu bisa masuk bersama-sama dengan TNI dan kepolisian. Dari IKN, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI menyoroti salah satu perusahaan BUMN farmasi Indonesia, Indofarma, yang saat ini berada di ambang kebangkrutan meskipun dinilai memiliki segala kelengkapan untuk bersaing, mulai dari alat produksi hingga modal dari negara. Indofarma, salah satu perusahaan BUMN farmasi Indonesia, saat ini berada di ambang kebangkrutan. Komisi 6 DPR RI prihatin terhadap kondisi Indofarma yang kalah bersaing dengan sektor swasta dalam produksi obat-obatan. Dalam kunjungan kerja ke PT Indofarma di Kabupaten Bekasi, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, jika sektor swasta sudah mampu memenuhi kebutuhan obat masyarakat dengan harga terjangkau, maka keberadaan BUMN farmasi seperti Indofarma patut dievaluasi. Namun ia juga menekankan bahwa peran BUMN farmasi masih penting dalam menjaga akses obat-obatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pertama, peran dan fungsi daripada Indofarma ini sebagai BUMN farmasi, apa? Kita masih butuh nggak punya pabrik obat negara ini? Apa semua kebutuhan obat kita sudah terpenuhi dengan harga murah? Ya kan? Swasta sudah bisa melayani. Kalau sudah bisa, ya mungkin kita nggak perlu BUMN pabrik obat. Tapi kalau memang belum, berarti mungkin perlu ada intervensi negara situ melalui BUMN farmasi. Ya kan? Nah, tapi juga BUMN farmasi ini seperti tadi kita ketahui, harga pokok produksinya justru lebih tinggi daripada swasta. Nah, berarti ini kan perlu dibereskan perusahaannya. Jadi bukan persoalan apakah kita perlu atau tidak. Kalau menurut saya, tetap kita masih memerlukan BUMN farmasi. Sampai saat ini, direksi baru Indofarma belum menunjukkan rencana yang solid untuk menyelamatkan perusahaan. Padahal, Indofarma memiliki segala kelengkapan untuk bersaing, mulai dari alat produksi hingga modal dari negara. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini Menteri Keuangan usulkan sumber dana untuk alokasi anggaran wajib atau mandatory spending pendidikan yang semula diambil dari 20% belanja negara diubah menjadi 20% dari pendapatan negara. Komisi 10 DPR RI tegas menolak usulan tersebut karena faktanya mandatory spending sebesar 20% dari belanja negara dari tahun ke tahun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, hingga kini masyarakat dinilai masih belum mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Mandatory spending sebesar 20% merupakan amanat konstitusi, sehingga sudah seharusnya upaya mengutak-atik anggaran pendidikan berhenti. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Baru-baru ini pemerintah mewacanakan perubahan sumber dana untuk alokasi anggaran wajib atau mandatory spending pendidikan sebesar 20%. Menteri Keuangan mengusulkan sumber dana yang semula diambil dari 20% belanja negara diubah menjadi 20% dari pendapatan negara. Jika diasumsikan pada RAPBN yang dirancang pemerintah di tahun anggaran 2025 mendatang, mandatory spending sebesar 722,6 triliun rupiah yang dialokasikan dari belanja negara akan turun menjadi 599 triliun rupiah bila dialokasikan dari pendapatan negara. Komisi 10 DPR RI tegas menolak usulan ini karena nyatanya mandatory spending sebesar 20% dari tahun ke tahun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan. Hingga kini, masyarakat masih belum mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Akses pendidikan juga belum merata, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Mandatory spending sebesar 20% merupakan amanat konstitusi, sehingga sudah seharusnya upaya mengutak-atik anggaran pendidikan berhenti. Alokasi anggaran untuk pendidikan mestinya terus dievaluasi dan diperbaiki, bukan malah dikebiri. Faktanya, selama ini alokasi anggaran yang murni untuk perbaikan sektor pendidikan tidak murni 20%. Mandatory spending sebesar 20% justru lebih banyak digelontorkan dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa. Kemendikbudristek hanya mengelola 15%-nya atau sekitar 99 triliun dari total anggaran 665 triliun di tahun 2024. Kemenkyu tidak usah ngotak-ngatik soal berbasis apa, tetap saja berbasis pada belanja APBN. Yang perlu diotak-atik oleh Kemenkyu adalah distribusi dan alokasinya, supaya lebih banyak diberikan kepada kementerian yang punya tugas dan fungsi pendidikan. Dalam ini Kemendikbud dan Kementerian Agama. Karena itu kita minta semua anggaran yang terdistribusi ke kementerian lain di luar fungsi pendidikan, kita minta untuk direfocusing, direformulasi ulang, diserahkan kepada Kemendikbud dan Kementerian Agama. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan bonus demografi, dan menyongsong cita-cita generasi emas di tahun 2045, pemerintah harus menyadari bahwa pendidikan harus diprioritaskan, bukan malah dikesampingkan. Cita-cita ini harus diupayakan lebih keras, karena tenggatnya tinggal sekitar 20 tahun lagi. Karenanya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan anggarannya di sektor pendidikan, serta memberikan penguatan dan otoritas bagi Kemendikbudristek yang jadi leading sektor di bidang ini. Banyak yang tidak tahu bahwa alokasi anggaran pendidikan ini belum tepat sesuai dengan porsinya. Jadi banyak yang mungkin berada di tempat-tempat lain yang sebetulnya tidak menyelenggarakan pendidikan secara umum, tapi lebih banyak kepada pendidikan kedinasan. Sehingga akhirnya bisa kita pahami ke depan harus ada reformulasi anggaran pendidikan agar tepat sasaran sesuai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Ya pemirsa, keanekaragaman hayati tertinggi di dunia setelah Brazil membuat Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversity. Dan topografi dasar laut yang beragam ini turut berkontribusi dalam keanekaragaman biota lautnya yang mendorong kerjasama antara Indonesia dengan organisasi OceanX. Dan kami akan hadirkan informasinya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, guna mengeksplorasi kekayaan bawah laut Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan organisasi OceanX menggunakan teknologi canggih kapal Ocean Explorer. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas mutakhir, kapal Ocean Explorer siap ungkap keanekaragaman hayati dan potensi laut Indonesia yang belum terungkap, mulai dari pesisir hingga laut dalam. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan menjelajah kapal Ocean Explorer, kapal riset canggih di dunia pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Berbicara tentang Indonesia, tak lengkap rasanya apabila tidak berbicara tentang kekayaan lautnya. Dunia bahkan menjuluki Indonesia dengan sebutan Marine Mega Biodiversity karena kekayaan dan keanekaragaman biota lautnya. Untuk itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi OceanX untuk mengeksplorasi kekayaan bawah laut Indonesia menggunakan teknologi canggih berupa kapal. Nah, Intips kali ini akan mengajak pemirsa TVR Parlemen menjelajah kapal canggihnya, yakni Ocean Explorer. Kapal Ocean Explorer hadir dengan fasilitas mutakhir yang siap mengungkap keanekaragaman hayati dan potensi laut Indonesia yang belum terpetakan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat penelitian maritim global. Kita berharap dengan adanya ini kita bisa memapping nantinya. Memapping bagaimana wilayah laut ini bisa diprotek atau dijaga atau apapun namanya. Dengan harapan nanti wilayah ini bisa diprotek untuk masa depan. Karena mungkin ikan kecil-kecil. Wilayah ini bisa diharvest, diambil ikannya. Wilayah ini untuk kawasan yang diprotek. Untuk keberlanjutan mungkin bagaimana menjaga alam lingkungan laut ataupun untuk pariwisata, diving dan lainnya. Saat kita masuk ke bagian kapal Ocean Explorer, suasananya hampir serupa dengan visual film berteknologi canggih yang kerap ditampilkan di bioskop. Ruangan dipenuhi kabel yang malang melintang di setiap sudutnya, serta terdapat banyak komputer yang menampilkan grafik, angka, dan juga gambar. OceanX memiliki 2 kapal selam dengan fungsi yang berbeda yang disebut sebagai submersible. Submersible merupakan alat yang bisa digunakan oleh manusia untuk menyelami lautan. Berfungsi sebagai kendaraan kepentingan media dalam memotret atau mendokumentasikan bawah laut. Pada saat alat ini masuk ke dalam air, awak yang berada di dalam submersible akan langsung melihat jelas bagian bawah laut dan terasa seperti tidak ada pembatas kaca. Tempat di bagian samping kemudi terdapat alat berbentuk tangan,
Fungsinya untuk mengambil benda-benda di bawah laut yang diperlukan para ilmuwan untuk kepentingan penelitian. Robot spesial laut dalam ini memiliki kamera VR 360 derajat, berdefinisi tinggi dengan sistem pencahayaannya sehingga dapat menangkap makhluk yang jarang terlihat dalam kualitas visual yang menakjubkan. Desain pencahayaan serta kualitas kamera kapal selam maupun ROV ini dibuat oleh sutradara peraih Oscar James Cameron. James Cameron ini merupakan dalang dari suksesnya film Titanic, serial Avatar, Ghost in the Abyss, dan Expedition Bismarck, di mana film-film tersebut memang banyak menggunakan elemen air dan kamera bawah laut. Submersible dapat menyelam hingga kedalaman 1.000 meter di bawah permukaan laut, dan hingga saat ini sudah melakukan 1.000 kali penyelaman. Setelah melihat submersible untuk keperluan dokumentasi dan media, kita berpindah ke submersible untuk kepentingan pengambilan sampel di bawah laut. Hampir mirip dengan submersible pertama, submersible kedua ini juga dilengkapi dengan kemudi yang dilindungi kaca bening. Bedanya pada submersible kedua, terdapat tabung-tabung yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian. Setelah sampel bawah laut diambil menggunakan submersible, sampel tersebut kemudian dipindahkan ke laboratorium basah. Di sini sampel laut seperti ikan-ikan dapat tetap hidup karena ditempatkan di media yang serupa dengan lingkungan mereka. Berpindah ke laboratorium kontrol, tampak layar-layar komputer yang nantinya akan memuat informasi seputar apa yang terjadi di dalam kapal. Selain itu, teknologi di dalam ruangan ini juga memungkinkan awak kapal memonitor bagian kapal baik dari depan, samping, sampai bagian belakang. Tidak hanya itu, di ruangan ini pula para awak kapal memberitahu posisi kapal di bawah laut kepada kapal induk melalui sistem suara. Wakil Ketua BKSAP DPR RI sangat menyambut baik kehadiran kapal Ocean X dalam menjelajah laut Indonesia. Ia berharap akan ada film dokumenter mengenai laut Indonesia nantinya. Film Hollywood yang menarasikan atau dokumenter yang menarasikan keindahan dan kelebihan lautan Indonesia. Dari mana? Dari Aceh hingga Papua. Tadi saya mendapat testimoni lautan yang indah itu ada di sekitar Kepulauan Komodo dan di Raja Ampat sampai di Banda. Wah, benar-benar canggih ya pemirsa. Jadi nggak sabar nih bisa melihat hasil dokumentasi kekayaan bawah laut Indonesia. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 18 September 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 5 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna membahas penyesuaian anggaran tahun 2025. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, terdapat forum legislasi dengan tema yaitu menilik rancangan peraturan Menteri Kesehatan dan dampaknya terhadap industri tembakau dengan beberapa narasumber. Dan pemirsa, tak lupa kami mengingatkan pada 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung. Tentunya Anda dapat mengaksesnya di YouTube TVR Parlemen dan di website tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.